Arel adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di dunia fantasi di mana setiap orang memiliki berkah berupa kelas yang diberikan oleh dewi mereka. Kelas ini menentukan apa yang akan mereka jadi ketika dewasa, dan kelas tersebut baru terungkap saat mereka berusia 10 tahun. Hari ini adalah hari besar Arel karena dia baru saja berusia 10 dan akan ditentukan kelasnya. Orang tuanya dan saudara perempuannya sangat bersemangat menantikan momen ini. Mereka membayangkan kelas keren apa yang akan Arel dapatkan, sementara Arel sendiri terlihat tidak terlalu tertarik dengan sistem ini. Setelah sarapan, mereka semua segera menuju gereja, tempat seorang pendeta berdiri dekat altar. Pendeta itu mulai memberitahu setiap anak apa kelas mereka nantinya. Ada yang menjadi pandai besi, ada yang menjadi koki. Saudara perempuan Arel memberitahunya bahwa kelas juga dipengaruhi oleh kelas orang tua mereka. Jadi, kemungkinan besar Arel akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Saat giliran Arel tiba, ia berjalan menuju pendeta. Sementara itu, semua orang bergumam dengan antusias tentang kelas legendaris apa yang akan didapat anak ini. Karena ibunya adalah seorang Sword Sendan, ayahnya seorang Archmage. Pendeta itu sendiri tampak bersemangat dengan kesempatan untuk menyentuh anak laki-laki lain. Namun, ketika ia menekan dahi Arel, tidak ada yang terjadi, membuatnya bingung. Akhirnya, pendeta menatap Arel dengan iba dan mengatakan bahwa dia lahir tanpa kelas. Beberapa hari berlalu, dan orang tua Arel mencoba menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang pekerjaan dan bisa tinggal di ruang bawah tanah mereka selamanya. Namun, Arel tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. Ia memberitahu keluarganya bahwa ia tidak depresi dan mengaku telah berlatih seni pedang sejak kecil. Ia telah mengasah kemampuannya setiap hari. Tentu saja akan lebih mudah baginya untuk maju jika dia mendapatkan kelas swordsman. Tetapi meskipun tidak memilikinya, ia masih bisa menembus dunia berkat latihan keras yang ia lakukan bersama ibunya yang luar biasa. Keluarganya merasa lega mendengar itu, sementara Arel berjalan pergi untuk menghabiskan waktu sendirian. Saat itulah dia mendengar keributan dari lapangan latihan. Ia melihat dua anak laki-laki sedang bertarung. Meskipun dasar mereka terlihat lemah, hanya dengan diberkahi kelas swordsman mereka sudah terlihat sebagai pejuang yang mampu. Mereka melihat Arel menonton dan bertanya mengapa dia berdiri di sana. Arel menjawab bahwa ia datang untuk berlatih, yang membuat mereka tertawa. Mereka mengklaim bahwa orang tanpa kelas tidak mungkin berlatih melawan swordsman sejati, dan mendemonstrasikan kemampuan mereka dengan saling menebas satu sama lain. Namun, Arel tidak terkesan dan menanyakan apakah mereka ingin bertarung dengannya. Kedua anak itu pikir Arel sedang bercanda, tapi mereka setuju untuk bertanding. Sebelum pertarungan dimulai, salah satu anak bertanya, apakah Arel setidaknya memiliki perlindungan ilahi? Tidak seperti kelas, setiap orang dilahirkan dengan perlindungan ilahi yang berfungsi sebagai penghalang dari bahaya, meskipun bisa habis atau dihancurkan oleh seseorang yang jauh lebih kuat. Arel mengangguk, yang berarti anak itu bisa menyerangnya dengan maksimal tanpa takut membunuhnya. Namun, Arel berkata bahwa ia tidak butuh perlindungan ilahi untuk mengalahkan anak-anak brengsek seperti mereka. Hal ini membuat anak itu marah dan menyerang Arel dengan keras. Arel dengan mudah menangkis serangan tersebut, membuat anak itu terkejut. Anak itu mulai menyerang dengan liar, tetapi Arel berhasil memblokir dan menangkis setiap serangan. Anak itu mulai putus asa dan temannya ikut masuk untuk menjatuhkan Arel. Namun Arel terlalu cepat dan melompat menghindar tepat waktu. Dibandingkan dengan ibunya, kedua anak itu tidak ada apa-apanya. Jadi, 2 lawan 1 mungkin akan menjadi pertarungan yang lebih seimbang. Arel menyerang mereka dan menjatuhkan salah satu dengan hantaman pomel ke dagu. Sementara yang lainnya kehilangan keseimbangan setelah tersandung temannya dan jatuh. Mereka menangis karena merasa tidak adil seperti pecundang. Tiba-tiba, seorang anak berambut merah masuk ke arena dan menyuruh kedua anak itu diam seolah-olah ini medan perang. Mereka akan mati seketika kalau ini nyata. Arel tidak mengenalinya. Tetapi anak berambut merah itu tampaknya mengenal Arel karena berjalan langsung ke arahnya dan menantangnya duel. Ia mengklaim bahwa Arel hanya bisa mengalahkan kedua anak itu karena memiliki kemampuan bawaan dari ibunya, sang Sword Saint. Namun karena Arel tidak memiliki kelas, ia tidak akan pernah bisa berdiri di hadapan seseorang dengan kelas dan pelatihan dasar. Anak berambut merah itu kemudian mengatakan bahwa dia adalah putra Captain Evans, pemimpin penjaga desa. Arel tiba-tiba ingat kapten itu ketika datang meminta bantuan ibunya, tetapi anak itu sama sekali tidak mirip dengan pria gagah yang ia lihat. Anak itu mulai membual tentang bagaimana ibunya selalu dianggap yang terkuat, meskipun ayahnya juga ahli pedang. Untuk menunjukkan keluarga siapa yang lebih hebat, dia ingin mengalahkan Arel dalam pertarungan. Mereka berdua menempati posisi dan pertandingan dimulai.
Anak berambut merah langsung menyerang, mencoba memberikan pukulan kemenangan secepat mungkin. Namun, Arel telah berlatih bersama ibunya sepanjang hidup dan memiliki pertahanan yang sangat ketat. Kecepatan mereka luar biasa saat menyerang di lapangan latihan, meninggalkan dua anak tadi terpana di tanah. Arel menyadari bahwa meskipun anak berambut merah jauh lebih kuat daripada dua anak tadi, ia bertarung dengan amarah yang membuatnya ceroboh. Arel mencoba mencari celah sebelum menyerang, tetapi anak berambut merah siap dengan serangan udara khususnya. Arel berhasil menangkis satu serangan, tetapi serangan lainnya mengenai dadanya, menjatuhkannya ke tanah. Arel terkejut dan bertanya, "Itu trik apa?" Namun anak berambut merah menjawab bahwa itu adalah kemampuan yang tidak bisa dipelajari oleh pecundang tanpa kelas seperti Arel. Beberapa hari berlalu sejak kekalahan itu, tapi api semangat baru menyala dalam diri Arel. Ia pergi ke hutan dengan pedangnya dan mulai berlatih sendiri pada target boneka. Setelah banyak percobaan, ia akhirnya berhasil meniru serangan Twin Slash yang dulu mengalahkannya. Sebelum sempat merayakan, seekor goblin menyerangnya dari semak-semak. Namun, goblin itu bukan tandingannya. Arel berbalik dan melepaskan teknik Twin Slash, langsung menjatuhkan goblin ke tanah. Ia merasa bersemangat dengan teknik barunya, ketika tiba-tiba raungan besar terdengar dari dalam hutan, mengguncang Arel hingga ke inti hatinya. Arel segera memutuskan untuk berlari kembali ke desa dan memberitahu para penjaga. Tetapi ia mendengar teriakan seorang anak laki-laki juga, yang membuatnya terhenti. Ia menyadari bahwa anak itu mungkin sedang dalam bahaya dan akan terlambat bila menunggu penjaga datang. Jadi, ia memutuskan untuk masuk ke hutan sendiri. Ia berjalan dengan tenang beberapa saat hingga akhirnya melihat seorang anak laki-laki yang terluka, yang ternyata adalah anak berambut merah yang pernah mengalahkannya saat latihan. Anak itu tampak sangat babak belur, berdarah di seluruh tubuh, sambil memegang pedang menghadap musuhnya, seekor hobgoblin raksasa. Bahkan Arel belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya, karena mereka jarang mendekati desa. Ia berpikir apakah harus lari mencari bantuan karena tidak tahu apakah cukup kuat untuk mengalahkan monster itu. Namun, ia menyadari bahwa anak berambut merah itu pasti akan mati jika ia meninggalkannya. Akhirnya, Arel membuat keputusan dan menyelinap ke belakang hobgoblin itu. Tepat sebelum monster itu menyelesaikan anak berambut merah, Arel melepaskan serangan Twin Strike yang kuat, menebas hobgoblin dan membunuhnya seketika. Anak itu terkejut melihat hobgoblin mati di lantai. Namun lebih mengejutkan lagi, ia kagum Arel bisa menggunakan serangan yang biasanya hanya bisa dipelajari setelah bertahun-tahun latihan dan dorongan dari kelas. Arel memberinya sedikit air suci untuk pemulihan. Anak itu pun bertanya bagaimana Arel bisa melakukan itu. Arel menjawab bahwa serangannya tidak ada hubungannya dengan memiliki kelas. Siapapun dengan keterampilan, kecepatan, dan kekuatan yang cukup bisa menirunya. Ia menjelaskan bahwa setelah kalah oleh serangan Twin Slash sebelumnya, ia menganalisis dengan cermat dan berlatih berkali-kali hingga memahami dasarnya. Sekarang ia bisa memodulasi serangan itu sesuka hati. Anak itu masih belum puas dan menantang Arel bertanding yang diterima dengan senang hati. Mereka berdiri saling berhadapan dan menggunakan kemampuan mereka bersamaan. Betapa terkejutnya anak itu ketika Arel tidak hanya berhasil menangkis tebasannya, tetapi juga menambahkan tebasan ketiga yang mengenai anak itu dan menjatuhkannya ke lantai. Putra kapten itu marah, tetapi Arel menjelaskan bahwa ia tidak terikat oleh keterampilan tertentu yang memiliki batasan. Satu-satunya batasnya hanyalah kekuatan dan keterampilannya, yang berarti ia bisa menambahkan sebanyak mungkin tebasan jika cukup mahir. Anak itu bangkit dan bertarung cepat lagi. Namun kali ini tebasan ketiga yang lebih kuat kembali menghantamnya. Ia jatuh ke tanah sekali lagi. Sementara Arel mengklaim kemenangan dan berjalan pergi. 5 tahun penuh berlalu sejak hari itu, dan Arel akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan menuju Brea, kerajaan yang terkenal dengan ilmu pedangnya. Baik ibunya maupun Captain Evans mendapatkan pelatihan mereka dari Brea, dan Arel ingin menjadi yang terbaik seperti mereka. Dalam perjalanan ia ditemani beberapa orang asing. 2 di antaranya adalah pedang ahli tingkat tinggi. Pria itu memiliki kelas barbarian, sementara wanita itu dikenal dengan kelas dual wielding. Keduanya ingin mengasah kemampuan mereka di Brea juga, tetapi mereka selalu berselisih dan tidak bisa akur. Sopir gerobak meminta mereka tenang karena mereka semua menuju lokasi yang sama. Sebelum mereka sempat berdebat lebih jauh, sopir gerobak berteriak agar mereka menyiapkan pedang karena masalah sudah datang. Arel dengan tenang menatap dan melihat segerombolan orc bersama pemimpin raksasanya menghalangi jalan,
tanpa niat membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Dua anak digerobak ketakutan dan meminta pria barbarian menyelamatkan mereka. Namun barbarian, sesuai namanya, pengecut dan egois, melompat dari gerobak dan kabur. Wanita itu mengikuti, berkata bahwa semua orang harus bertanggung jawab atas diri mereka sendiri di dunia ini. Sopir gerobak khawatir, bertanya-tanya apakah ia bisa menghindari gerombolan orc sambil membawa gerobak dan penumpang. Namun sebelum ia melakukan apapun, Arel turun dari gerobak tanpa sepatah kata dan mulai bergerak menuju monster-monster itu. Sopir menyuruhnya mundur dan lari, tetapi Arel mengabaikannya dan langsung menyerang orc pertama, menusuk jantungnya. Sopir terkejut dengan kecepatan dan ketepatan Arel, sementara Arel menggunakan instant transmission, muncul dan menghilang di depan orsi satu persatu, menyingkirkan mereka. Namun, ia dikepung dari segala arah, sehingga tidak bisa lagi menggunakan kemampuannya untuk berpindah. Tapi sopir gerobak tercengang ketika melihat Arel menggunakan trik legendaris Blade Dance, berputar-putar seperti gila dan menebas semua orc sekaligus. Sopir tidak mengerti bagaimana Arel bisa melakukan itu, karena biasanya hanya pedang ahli kelas Sword Princess yang bisa menggunakan Blade Dance. Namun Arel tidak terikat norma gender karena ia ingin menjadi bagian dari komunitas. Ia kemudian berlari ke pemimpin orc, menghindari serangannya dengan lincah, melompat di atasnya, dan menancapkan pedangnya ke tengkorak orc, membunuhnya seketika. Ia kembali ke sopir yang terkejut dan menyuruhnya melanjutkan perjalanan ke Brea. Ketika salah satu anak bertanya tentang kelas Arel, ia hanya menjawab bahwa ia tidak memiliki kelas, membuat semua orang terkejut. Ia teringat 5 tahun lalu, ketika menunjukkan teknik Twin Blade baru kepada ibunya sempat mengira itu khayalan. Namun, ketika Arel menjelaskan bahwa ia berlatih meniru setiap teknik yang ia lihat, ibunya sangat gembira dan berjanji mengajarkan semua teknik kelas Sword Princess kepadanya. Di masa kini, sopir membangunkannya, memberitahu bahwa mereka telah sampai di Bresta, tanah pedang. Arel turun dari gerobak dan menyaksikan pusat kota yang dipenuhi orang-orang dengan pedang terselip di pinggang mereka. Arel menoleh ke sopir gerobak dan bertanya apakah ia seorang pedang ahli tingkat lanjut. Awalnya, sopir mengaku hanya seorang sopir gerobak biasa, tetapi Arel tahu bahwa hanya pedang ahli yang bisa mengenali gerakan yang ia lakukan dengan cepat. Sopir gerobak itu akhirnya mengakui bahwa ia berasal dari kelas Holy Knight, yang merupakan kelas yang cukup hebat, tapi ia cepat bosan dengan pertarungan. Jadi, kadang ia lebih suka bersantai sambil pura-pura menjadi sopir biasa. Holy Knight itu menyadari bahwa ini mungkin pertama kali Arel datang ke kota dan memberitahunya bahwa ia harus menemukan guild sendiri terlebih dahulu, karena tanpa guild ia tidak akan bisa bertarung di turnamen manapun. Di kota ini, bertarung dan menang dalam turnamen adalah cara utama para pedang ahli membuktikan kemampuan mereka dan mendapatkan penghasilan. Arel menjawab bahwa ia tidak peduli soal uang, tapi ia ingin bertarung dengan pedang ahli terkuat yang bisa ia temui di kota ini. Sopir itu memperingatkan agar Arel berhati-hati dengan guild korporat beracun, karena mereka bisa menguras jiwanya dengan cara yang buruk. Dengan itu, sopir kembali ke gerobak dan pergi, sementara Arel melangkah masuk ke kota, memperhatikan berbagai orang yang mengumumkan guild mereka, merekrut anggota, dan para pedang ahli yang mengantri mencoba keberuntungan mereka untuk masuk ke guild terbaik. Dalam perjalanannya, ia menabrak seorang gadis pirang yang segera menempel padanya seperti lekat, memperkenalkan dirinya sebagai anggota guild terkenal dan ingin Arel bergabung. Arel langsung waspada karena gadis itu terlihat sangat putus asa mencari anggota sehingga ia menolak. Namun gadis pirang itu tidak menyerah dan terus memaksa Arel untuk bergabung. Arel tetap menolak. Ia bertanya guild mana yang terkuat di kota ini, dan gadis itu dengan enggan menjawab bahwa Shadowblade Guild saat ini adalah salah satu yang terkuat karena memiliki 8 pedang ahli kelas. Arel meminta petunjuk arahnya dan langsung bergerak menuju guild itu. Di jalan, ia dihentikan oleh penjaga yang mengarahkan ke resepsi untuk ujian masuk. Di resepsi, ia melihat antrean panjang pedang ahli pemula yang ingin mencoba keberuntungan masuk guild terkenal ini, yang membuat Arel bersemangat. Ia bertanya-tanya orang-orang hebat seperti apa yang harus ia lawan. Namun saat giliran mendaftar, resepsionis menertawainya karena ia pecundang tanpa kelas, dan mengatakan bahwa hanya orang dengan kelas pedang ahli tingkat lanjut yang bisa mengikuti ujian guild. Arel yakin ia bisa melewati ujian mereka, tapi resepsionis menolak mendaftarkannya. Sedih, ia memutuskan pergi hingga melihat 3 pedang ahli peringkat tinggi masuk ke aula dan diperlakukan seperti selebriti. Arel tidak terlalu peduli dengan tontonan itu dan langsung menuju guild lain. Namun satu persatu ia ditolak semua guild karena tidak memiliki kelas. Lelah,
Arel kembali ke kota, mengeluarkan surat yang diberikan ibunya, yang memberitahunya untuk menemukan guild lamanya, karena mereka pasti akan membantunya. Ia bertanya-tanya apakah ibunya sudah tahu bahwa ia akan mengalami kesulitan seperti ini, tapi tetap bersyukur. Sebelum sempat membaca surat, gadis pirang itu menempel lagi padanya, mengatakan bahwa mereka masih bersedia menerimanya. Arel tetap menolak. Gadis itu sampai memohon menunjuk sebuah bangunan guild yang indah, mengatakan itu guildnya. Hal itu membuat Arel sedikit terkejut. Gadis itu menjelaskan bahwa guild mereka, Dragonfang, dulunya adalah yang terbaik di negeri ini untuk waktu yang lama, tapi kini menjadi yang terlemah. Ia ingin mengembalikan kejayaannya. Nama Dragonfang langsung terdengar familiar bagi Arel, mengingat ibunya pernah menceritakan tentang pemimpin guild itu, seorang pedang ahli dual wielding yang menamai guildnya Dragonfang sesuai teknik spesialnya. Ia segera membuka surat untuk memastikan, dan memang itu guild yang dimaksud ibunya. Arel memutuskan untuk ikut masuk bersama gadis itu, membuatnya sangat senang. Namun saat mereka masuk, Arel menemukan seorang pria tua yang mabuk dengan hanya satu lengan duduk di sofa. Pria itu menyuruh Arel pergi, karena guild ini sudah terkutuk dan berjalan pergi. Gadis pirang itu memberitahunya bahwa pria itu adalah ayahnya, yang dulunya pedang ahli nomor 2 di kota ini. Tapi sejak kehilangan lengannya, ia tidak sama lagi. Namun Arel mengejutkannya dengan berkata bahwa ia ingin bergabung dengan guild. Gadis itu sangat senang dan segera menyiapkan perjanjian yang diisi Arel dan dikembalikan kepadanya. Gadis itu membaca surat itu dan bertanya mengapa kolom kelas dibiarkan kosong. Arel menjawab bahwa itu karena ia tidak memiliki kelas. Gadis itu terkejut dan menarik pedangnya, mengira Arel adalah pedang ahli tingkat lanjut karena sikapnya yang penuh percaya diri. Tapi sebelum ia sempat berkata lebih banyak, pintu terbuka dan seorang wanita berambut merah bernama Riner masuk. Gadis pirang itu langsung berlari padanya, menangis bahwa pecundang tanpa kelas ini menipunya untuk bergabung. Hal ini menarik perhatian Riner yang menatap Arel dan mengatakan bahwa ia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Arel bingung dan bertanya bagaimana ia bisa mengenalnya. Riner tampak terkejut, mengaku mereka berasal dari desa yang sama dan pernah berlatih bersama. Baru kemudian Arel menyadari bahwa anak berambut merah yang ia lawan berkali-kali sebelumnya sebenarnya bukan anak laki-laki, tapi seorang perempuan. Gadis pirang itu juga mengetahui cerita itu dan bertanya kepada Riner apakah ini pecundang tanpa kelas yang pernah mengalahkannya saat masih muda. Riner masih terjebak dalam kekalahan itu dan langsung menantang Arel bertanding. Pertarungan dimulai. Riner langsung menggunakan serangan Twin Slash yang Arel kira bisa ia tangkis. Namun, untuk kejutan Arel, tebasan Riner menghancurkan serangannya dan langsung menghantam dadanya. Arel bingung, tapi Riner menjelaskan bahwa ia memiliki kelas Power Swordsman, sehingga ia bisa menggunakan pedang 5 kali lebih berat dari pedang biasa, memberi kekuatan 5 kali lipat pada setiap serangan. Arel kagum bahwa Riner tetap mempertahankan kecepatannya meski menggunakan pedang berat. Tapi kecepatan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kecepatan Arel. Saat Riner menyerang lagi, Arel membuat bayangan diri untuk mengalihkan perhatian, lalu muncul di belakangnya dan menyerangnya di punggung. Riner bingung dan mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Ia tidak percaya Arel bisa menggunakan teknik yang biasanya hanya dipakai pedang ahli tingkat lanjut. Arel menyadari bahwa Riner terlalu tangguh untuk dilawan dengan serangan biasa. Riner juga tahu itu dan mencoba mengakhiri pertarungan dengan serangan berat. Tapi Arel menggunakan counter andalan ibunya, membuat Riner berlutut dan pertarungan berakhir. Sikap Riner pun berubah sepenuhnya. Ia menyambut Arel kembali ke guild dan menjelaskan bahwa guild mereka sedang terlilit utang. Untuk melunasinya, mereka harus mengikuti turnamen dan bertarung sebagai tim 3 orang melawan guild lain yang masing-masing memiliki 5 anggota. Arel sangat bersemangat menghadapi lawan kuat dan menantikan kesempatan untuk mengasah kemampuan lebih jauh.